Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fi hadhil fursah pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kita kali ini, selamat berjumpa lagi pada anak-anak Bapak semua. Anak-anak Bapak kelas 10. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita walaupun dalam bentuk dunia maya, dalam bentuk video pembelajaran kali ini. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita mengawali atau melangsungkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya Bapak akan sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Adapun kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini yaitu bab 1 tentang at-ta'aruf, yakni perkenalan. Kompetensinya yaitu kompetensi dasar 31, memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi, memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik al-bayanat asy-syakhsiyah, yaitu tentang identitas diri. Mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks, yaitu tentang isim nakira wal ma'rifah bi alif wal lam wad dhamair wal idhafah bi makna lam. Baik, adapun indikator pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yakni menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik al-bayanat as-syakhsiyah. Yang kedua, menyusun teks tulis yang terkait tentang al-bayanat as-syakhsiyah. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan setelah Ananda semua mengikuti pembelajaran ini, Ananda dapat pertama mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, peserta mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik al-bayanat asy-syakhsiyah. Itulah kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, kita masuk saja pada materi pembelajaran kita pada kali ini, yakni tentang at-tarkib, yaitu qawaid tata bahasa penggunaan isim nakira dan isim ma'rifah dalam teks bacaan, yaitu yang berkaitan tentang al-bayanat asy-syakhsiyah, yakni dalam konteks identitas diri. Baik, target kita diawali tentang pembagian isim, yakni dalam bentuk isim nakirah dan isim ma'rifah. Bapak yakin Anda semua, lebih-lebih yang tamatan dari MTS, sudah pernah mengenal, sudah pernah mendengar, ataupun sudah pernah memahami tentang isim. Dari isim ini dibedakan secara umum dulu, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Termasuk yang pertama adalah isim nakirah. Apa makna isim nakirah? Apa arti atau apa definisi yang bisa kita pahami tentang isim nakirah? Isim nakira secara pemahaman sederhana dari definisi beberapa kitab, terutama dalam buku paket kita, isim nakira itu adalah ismun yadulu ala syai'in ghair muayyanin. Kita ulangi, isim nakirah adalah ismun yadulu ala syai'in ghairi muayyanin. Jadi kita terjemahkan, isim nakirah itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu.
dalam artian makna serta arti daripada isim atau kata benda tersebut masih bersifat umum. Belum bisa kita menentukan makna serta tujuan daripada kata tersebut. Kalau artinya mungkin bisa kita artikan, tapi makna daripada kata tersebut belum tertentu. Jadi itulah pengertian secara umum tentang isim nakirah. Bapak rasa itulah pengertian atau definisi daripada isim nakirah. Sebaiknya Anda perhatikan kembali dalam buku paket tersebut. Bapak harapkan bisa mengulangi, memahami tentang pengertian daripada isim nakirah tersebut. Itu kita ulangi sebagai sebuah pemahaman lebih lanjut bagi kita. Ismun yadullu ala syai'in ghairin muayyanin, yakni isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Adapun tanda atau contoh ataupun alamat dalam istilah bahasa Arab agar kita bisa menandai atau membedakan isim nakirah dengan isim ma'rifah. Isim nakirah ini ditandai secara umum adalah diakhiri huruf akhirnya itu dengan harokat tanwin atau berharokat, yang pertama dhammatain, kasratain ataupun fathatain. Atau bisa kita pahami isim nakirah itu ditandai huruf akhirnya dengan harokat, dua di atas yang disebut dengan fathatain, dua di bawah kasratain, dan dua di depan dhammatain. Itulah tanda atau contoh kita untuk mengenali daripada isim nakirah. Adapun misal ataupun contoh-contoh yang lebih lanjut tentang isim nakirah bisa kita lihat dalam kalimat-kalimat berikut. Yang pertama adalah kata kitabun. Kitabun, kitabun, kitab, yang mempunyai arti atau terjemahannya adalah buku. Namun kita sering mendengar kata-kata ada kitab, ada alkitab. Kitabun termasuk isim nakirah atau isim ma'rifah. Dalam hal ini kita bisa membedakan, kita lihat huruf akhir daripada kitab yakni ba. Harokatnya adalah dhammatain. Berarti kitabun ini adalah, dan bisa kita simpulkan sebagai sebuah isim nakirah. Ataupun kata-kata lainnya, masjidun, talibun, madrasatun, mudarrisun, muwazzafun, nazirun, unwanun. Itu dalam bentuk kata-kata, masih dalam bentuk kata-kata tunggal ataupun mufrad. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk kalimatnya. Dalam bentuk kalimat bisa kita temukan dalam kata-kata atau dalam kalimat seperti contoh, laisa li faridin shadiqun ya'rifuhu. Kata-kata ini laisa li faridin shadiqun ya'rifuhu. Pada kalimat ini bisa kita temukan ada kata shadiqun, shadiq. Nah, ini disebut dengan isim nakirah yang ditandai dengan harokat huruf akhirnya dhammatain. Baik, Bapak rasa tentang isim nakirah anak-anak Bapak semua atau anak-anak Bapak semua sudah bisa memahami. Simpulan paling akhir adalah yang disebut dengan isim nakirah itu ketika huruf akhir dari sebuah kata berharokat tanwin dan makna daripada kata tersebut tidak tertentu, artinya ghair muayyanin, artinya tidak tertentu. Baik, terlanjut pada bahasan yang kedua, yakni tentang isim ma'rifah.
Termasuk terlebih dahulu isim ma'rifah ini dari segi pengertiannya. Isim ma'rifah dari segi pengertian adalah ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Isim atau kata benda yang menunjukkan kepada sesuatu hal yang sudah tertentu. Artinya makna daripada kata yang bersangkutan sudah bisa kita tentukan arti dan tujuan daripada kata tersebut. Namun dalam hal ini isim ma'rifah sedikit berbeda daripada isim nakirah. Kalau isim nakirah kita cukup memahami hanya dengan satu tanda, yakni diakhiri dengan tanwin, huruf akhirnya. Sementara isim ma'rifah ada beberapa macam daripada isim ma'rifah yang bisa kita katakan sebagai isim ma'rifah. Tanda yang pertama atau alamat yang pertama atau bagian yang pertama yang disebut dengan isim ma'rifah atau pembagian daripada isim ma'rifah itu adalah yakni isim yang diawali dengan alif walam. Di isim yang diawali dengan alif walam itu bagian yang pertama. Bagian pertama Bapak ulangi, isim ma'rifah itu tandanya adalah ketika isim atau kata benda tersebut diawali dengan alif walam, maka dia disebut sebagai isim ma'rifah. Perlu Anda Bapak ingat, ketika dalam suatu kata, ini aturan secara umum yang sudah jelas dan sudah kita pahami, ketika kata sudah diawali dengan alif lam, maka huruf akhirnya tidak akan bisa diakhiri dengan harokat tanwin. Jadi sebagai contoh adalah kata-kata kitab tadi. Kitab tadi ketika kita awali dengan alif lam, maka akan menjadi al-kitabu. Al-kitabu. Ketika diawali dengan alif lam, maka dia disebut sebagai isim ma'rifah. Sementara ketika dia tidak diawali dengan alif lam, huruf akhirnya tanwin, maka dia disebut dengan isim nakirah. Di sini sudah jelas perbedaan mendasar antara isim nakirah dan isim ma'rifah bagi kita. Jadi isim ma'rifah itu diawali dengan alif walam. Yang kedua, bagian daripada isim ma'rifah itu adalah ismul alam. Isim alam, kata-kata yang menunjukkan nama-nama. Nama apa saja? Mulai dari nama manusia, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan, nama kota, nama daerah, nama desa, pokoknya nama atas sebuah nama maka disebut sebagai ismul alam, isim alam. Dan isim alam tersebut adalah bagian daripada isim ma'rifah. Sebagai contoh, Ahmad. Ada orang yang bernama Ahmad atau ada orang yang bernama Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammad tersebut adalah isim alam. Dan isim alam tersebut termasuk adalah isim ma'rifah. Sebagai contoh yang lain, kita ada mendengar kata Jakarta, Padang, Pariaman, Makkah, Madinah. Maka itu adalah isim alam. Dan isim alam tersebut adalah bagian daripada isim ma'rifah. Dan selanjutnya yang contoh atau bagian yang ketiga daripada isim ma'rifah itu adalah ad-dhamir atau ad-dhamair. Jamak daripada dhamir adalah ad-dhamair, kata ganti yang sering dan sudah kita hafal sebelum ini. Ini ada 14 macam, yakni huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antum antuna, anna nahnu. Yang 14 macam tersebut adalah isim dhamir. Isim dhamir tersebut adalah bagian daripada isim ma'rifah. Sebagaimana kita contoh bawakan dalam ayat Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, kita temukan isim dhamir di situ. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Huwa di situ dalam ayat
pertama surah Al-Ikhlas tersebut adalah isim dhamir. Dia itu adalah bagian daripada isim. Oke. Baik ananda semua, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ananda semua bisa memahami dan bisa mengulangi lebih lanjut di rumah, yakni tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Sebagai kesimpulan, isim nakirah itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu hal yang tidak tertentu. Sedangkan isim ma'rifah, isim atau kata benda yang menunjukkan suatu hal yang sudah tertentu. Secara umum kalian bisa membedakan antara isim nakirah dan isim ma'rifah adalah isim nakirah ditandai dengan harakat huruf akhirnya tanwin, sementara demikianlah pembelajaran daring kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.